Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Riyatna Miranda Mautelu dengan NIM 10220210037, kelas A, semester 5, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil observasi saya di PAUD Cemara Leliba. Nah, ini adalah profil mengenai PAUD Cemara Leliba. Pengamatan ini saya lakukan di PAUD Cemara Leliba pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023. PAUD Cemara Leliba berada di Jalan Fatutuan RT 003 dengan RW 006, Kelurahan Leliba, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kode pos 85111. PAUD ini adalah PAUD swasta di mana menggunakan kurikulum 2013, berakreditasi B, dan dikepala-sekolahi oleh Ibu Nyoman Helsi Darmiasi. PAUD Cemara Leliba memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang cukup memadai dengan desain ruang kelas yang begitu baik. Nah, fasilitas tersebut ada yang pertama itu ruang kelas, yang kedua itu ruang guru, yang ketiga ruang pimpinan, yang keempat ruang UKS, yang kelima ruang perpustakaan, yang keenam tempat cuci tangan, yang ketujuh kamar mandi atau toilet, dan yang kesembilan adalah tempat bermain. Walaupun memiliki sarana dan prasarana yang memadai, bangunan PAUD Cemara Leliba ini setengahnya tembok dan setengahnya dari keneka. PAUD Cemara Leliba berada di dalam lingkungan Gereja Gemit Mawar Saron Leliba. Nah, PAUD Cemara Leliba memiliki 3 ruang kelas dengan jumlah setiap kelas adalah kelas A1 itu berjumlah 20 orang, kelas B1 berjumlah 17 orang, dan kelas B2 berjumlah 17 orang dengan jumlah pengajar ada 4 orang, di mana keempat orang pengajar tersebut belum bergelar S1, di mana keempat pengajar tersebut berpendidikan SMA, SKM, D3, dan S1 yang bukan S1 PAUD, sedangkan pemimpin atau pemilik PAUD tersebut itu bergelar S1 PAUD. Nah, PAUD Cemara Leliba memulai aktivitas dari jam 7 hingga jam setengah 11. Hasil pengamatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 itu, sebelum anak-anak memulai pembelajaran dan masuk ke dalam ruangan, para guru memimpin anak-anak untuk melakukan baris per baris dengan kegiatan senam selama kurang lebih 30 menit, lalu kemudian diarahkan ke dalam kelas untuk memulai ibadah yang dilakukan 30 menit. Setelah selesai ibadah, anak-anak diarahkan untuk kelas masing-masing dan memulai pembelajaran hingga tepat jam 9.30 istirahat. Setelah selesai istirahat, anak-anak masuk dan melakukan aktivitas belajar hingga pukul 10.30 dan waktunya pulang. Nah, dari permasalahan yang diamati terdapat beberapa saran atau solusi yang dapat membangun dalam PAUD tersebut. Nah, solusi tersebut yang pertama, ruang kelas harus dibangun tembok bagian atasnya, karena kan tadi sudah jelaskan sebagian temboknya itu terbuat dari batako, sedangkan yang bagian atas itu terbuat dari dinding. Nah, yang kedua itu desain ruangan, diarahkan harus ada pojok sentra dan area agar anak dapat belajar sesuai minatnya. Yang ketiga, guru-guru harus menambah pendidikan agar setara dengan pemimpin dari PAUD tersebut. Oke, baik, sekian hasil laporan pengamatan observasi dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.